kabarmu, Nak? Luar biasa, fantastis. Apa kabarnya, teman-teman? Iya, hebat sekali, antusias sekali adik-adik di rumah. Pastinya semua sehat ya. Kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu lagi. Walau hanya seperti saat ini lewat video, tapi Bunda percaya adik-adik di rumah dalam keadaan sehat sejahtera. Begitu juga dengan Agnes. Agnes senang kan? Senang. Ya, mantap. Oke, adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Namun sebelumnya Bunda mau tanya dulu, Alkitabnya Agnes ada tidak? Ini Alkitabku. Iya, mantap sekali. Adik-adik di rumah, silakan persiapkan Alkitabnya karena kita siap untuk beribadah memuji nama Tuhan. Pasukan Yesus, Siap. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke IHMPA. Burung-burung pun bernyanyi, tralala, trilili, bunga-bunga pun menari, goyang kanan dan kiri. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke IHMPA. Burung-burung pun bernyanyi, tralala, trilili, bunga-bunga pun menari, goyang kanan dan kiri. Ya adik-adik, kita akan buka ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah terus di dalam jiwaku. Berdua, 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 berdua. Bunga berakar, bertumbuh, berbuah Yesus. Bunga berakar, bertumbuh, berbuah Yesus. Berakar semakin dalam, bertumbuh semakin tinggi, berbuah bagi Yesus. Ini tekadku, berdoa, baca Alkitab, lakukan segala perintahnya, rajin ke IHMPA. Ini janjiku, ini janjiku, ini janjiku. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik,
Terimalah puji-pujian yang kami naikkan bagimu. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu, Bapa. Berikan kami hati seorang murid agar dapat taat pada firman-Mu. Urapi kakak Layan yang akan membawakan cerita tentang firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Kita akan membaca secara berbalas-balasan ya. Bunda akan membaca ayat yang ganjil. Adik-adik di rumah bersama Agnes akan membaca ayat yang genap. Dan ayat yang terakhir, yang ayat 5, kita baca bersama-sama. Oke, adik-adik sudah siap ya? Kita akan membaca Alkitab. Sekali lagi mari Bunda undang kita semua berdiri. Sekali lagi Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik semua berada dalam keadaan yang baik dan tetap sehat. Tadi kita telah bersama-sama membaca kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai 5. Pembacaan kita ini disebut juga nyanyian Salomo. Adik-adik pasti masih ingat siapa itu Raja Salomo. Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud. Raja Daud sendiri merupakan raja yang sangat dicintai oleh orang Israel karena ia membawa banyak kemajuan bagi bangsa Israel. Tapi ada satu cita-cita Raja Daud yang belum terwujud, yaitu berdirinya Bait Allah di Yerusalem. Raja Daud ingin sekali membangun Bait Allah. Dia telah menyiapkan semua bahan-bahan untuk membangun Bait Allah. Namun ternyata Bait Allah belum juga terbangun. Kenapa? Karena Tuhan Allah tidak berkenan kepada Raja Daud untuk membangunnya. Raja Daud menjadi sedih. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Bait Allah akan bisa dibangun di zaman Raja Salomo anaknya. Tentunya jika Salomo hidup takut akan Tuhan. Akhirnya di zaman Salomo terwujudlah cita-cita dan harapan yang telah lama dinantikan. Bait Allah berhasil dibangun dan bahkan orang Israel hidup dalam damai dan tentram. Nah adik-adik, bagaimana semua itu bisa terjadi? Bukan karena kehebatan Raja Salomo ataupun para bawahannya, tetapi karena Tuhan Allah yang berkenan menolong sehingga semuanya berhasil. Raja Salomo pun mengakui bahwa jika bukan Tuhan yang menolong, maka sia-sia semua usahanya. Bisa kita baca dalam ayat 1 pembacaan kita tadi.
Nah, adik-adik juga pasti memiliki cita-cita dan harapan. Cita-citanya apa adik-adik? Pasti ada yang ingin menjadi dokter, pilot, perawat, mekanik, atau ada banyak cita-cita yang lain. Nah, dari kisah Raja Salomo tadi menunjukkan kita semua bisa mewujudkan cita-cita kita jika kita mau terus berusaha dan bekerja keras dan juga hidup takut akan Tuhan. Tema kita minggu ini adalah Aku adalah milik pusaka Tuhan. Karena kita semua adalah milik pusaka Tuhan, maka Tuhan menyayangi kita semua. Tidak ada anak-anak yang bodoh ataupun jelek. Semua anak berharga di mata Tuhan, termasuk adik-adik. Untuk itulah kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan menggapai cita-cita kita. Asalkan cita-cita kita itu baik dan kita tetap mau berserah kepada Tuhan. Semoga kita semuanya dapat menjadi anak yang baik. Dengan begitu, Tuhan akan selalu menolong kita mewujudkan dan menggapai cita-cita kita suatu saat nanti. Tuhan memberkati. Aktivitas kita hari ini adalah berbentuk tangan. Sebelum kita membuatnya, kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Yang pertama kita siapkan kertas HVS warnanya. Kalau tidak ada, pakai aja yang warna putih ya adik-adik. Yang ada aja di rumah apa. Terus ini yang kedua double tip. Ada gunting, ada stick, dan ada pulpen berwarna. Kalau tidak ada pulpen berwarna bisa pensil warna atau pulpen aja yang warna hitam bisa juga adik-adik. Oke, kalau sudah siap semuanya, kita akan ambil kertas HVS warnanya. Kita taruh tangan kita di tengah. Dan kita bentuk tangan. Kita gambar tangan kita di kertas ya. Kalau adik-adik yang anak TK yang belum bisa menggambar, bisa mama papanya atau kakaknya bisa membantu. Oke adik-adik, nih sudah bentuk tangan kan? Setelah itu kita ambil gunting, lalu kita mengguntingnya adik-adik. Nih kita gunting ya adik-adik. Kita gunting. 3. Ya, setelah kita gunting ini hasilnya adik-adik. Ya, ini hasil guntingan yang tadi kita gunting. Terus kita ambil pulpen kita. Ini kan bentuk jari adik-adik. Jadi adik-adik di 5 jari ini, adik-adik tulis cita-cita adik-adik. Terserah, mau 1 jari, mau ada 2 cita-cita, atau 1. Contohnya, Kakak Friska tulis ya. Jari pertama mau dokter, ada dokter, ada jadi guru, ada jadi apa lagi ya? Jadi presiden, atau jadi suster, dan mungkin ada mau jadi pendeta. Ya, kalau sudah ya. Ada cita-cita di kelima jari ini. Ada dokter, ada guru, ada presiden, suster, dan ada pendeta. Setelah itu kita tulis lagi. Adik-adik tulis ya, hidupku dalam tangan Tuhan. Hidupku dalam tangan Tuhan. Ya. Hidupku dalam tangan Tuhan. Setelah itu, adik-adik tulis nama adik-adik di bawah. Saya tulis nama aku ya, adik-adik, Friska. Setelah itu,
ambil stick yang tadi kita sudah siapkan. Sticknya kita ambil, kita buka double tipnya. Kita buka double tip. Kita tempelkan double tipnya di stick. Ya, kita sudah ditempelkan sticknya. Sticknya ditempel dan ini hasilnya. Jadi, ya adik-adik, aktivitas hari ini mau memesankan bahwa hidup kita itu adik-adik ada di dalam tangan Tuhan. Kita tidak boleh merasa takut atau merasa tidak percaya diri. Kita sudah menuliskan cita-cita kita ini di kelima jari ini. Jadi, kita harus mempercayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Dan untuk meraih cita-cita ini adik-adik, kita harus rajin belajar. Dan jangan lupa untuk berdoa. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi. Dadah. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyi lagu Beri Syukur. Adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam dosa syafaat. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan yang Tuhan boleh berikan ke dalam kehidupan kami, dan kami telah mendengarkan cerita-Mu ya Tuhan. Biarlah cerita itu boleh menarik dan biarlah itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Biar Engkau yang menyertai akan firman itu sehingga boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Dan berkati juga kakak layan yang boleh menceritakan firman-Mu di tiap minggunya ya Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga,
Biar Engkau yang selalu dan senantiasa menyertai kami dengan segala aktivitas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, terutama Kota Makassar. Tolong berkati Presiden dan Wakil Presiden beserta pemerintah kami. Tolong berkati tugas mereka agar baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami bisa berkumpul lagi walau dengan jarak jauh. Tuhan Yesus, kami ingin mendoakan gereja kami berterkasih dan gereja yang ada di Indonesia ini. Tuhan Yesus, berkatilah Bapak Pendeta dan Bapak-Bapak Majelis. Inilah doa kami. Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami bisa berkumpul kembali walaupun dengan jarak jauh seperti ini. Tuhan Yesus, kami ingin mendoakan kedua orang tua kami walaupun yang jauh dan yang dekat. Tuhan Yesus, berikanlah mereka kesehatan dan keselamatan dalam pekerjaan setiap harinya. Semoga bisa menyekolahkan kami sampai besar. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keadaan yang boleh kami hadapi saat ini ya Tuhan, yaitu pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, berkati kami ya Tuhan, berikan kekuatan kesehatan kepada kami sehingga kami boleh terhindar dari wabah ini ya Tuhan. Dan biarlah Kau juga memberkati kedua orang tua kami, keluarga kami yang bekerja ya Tuhan di masa pandemi ini. Biarlah Tuhan Yesus yang menyertai keluarga kami ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh mengikuti setiap protokol kesehatan yang diberikan. Kami boleh rajin mencuci tangan kami boleh membersihkan diri kami ya Tuhan, sehingga kami boleh terhindar dari wabah penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Bapa, berkati kehidupan bangsa negara kami ini ya Tuhan, sehingga COVID-19 ini boleh cepat berlalu, sehingga kami boleh melakukan semua kegiatan kami dengan normal seperti biasanya ya Tuhan. Tuhan, ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan doa penutup, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu telah selesai ibadah IMPA secara online. Berkatilah minggu yang baru yang akan kami masuki. Roh Kudus Tuhan menuntun dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku
kasih. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tetap tinggal dan beraktivitas di rumah saja. Saat adik-adik keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Seperti ini adik-adik. Dadah. Jangan lupa wajib tangan adik-adik. Dan tetap setia beribadah ya. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Dadah.